Halo, selamat siang teman-teman semua. Tidak terasa sudah hampir setahun lamanya kita tidak bertemu. Karena itu saya mau menyapa teman-teman terlebih dahulu nih. Apa kabar semuanya? Kabar baik, luar Baik. biasa. Luar biasa. Saya harap teman-teman tetap selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Nah, sebelumnya mungkin ada dari teman-teman yang bingung, ini apa sih? Nah, acara ini dinamakan dengan KKPS Talk. KKPS Talk sendiri memiliki pengertian sebagai program yang akan dilaksanakan setiap bulannya untuk membahas kegiatan seputar Kalam Kudus. Nah, kegiatan ini biasa akan dilakukan setiap akhir bulan pada hari Sabtu tepatnya. Jadi kemungkinan akan dilakukan setiap 1 bulan sekali. Nah, oleh karena itu untuk acara kali ini tentu ini acara yang benar-benar spesial karena baru perdana. Karena itu kita akan membahas mengenai edukasi karakter. Oleh karena itu, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan diri saya Alicia Meli Anggo, dan hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang-bintang tamu yang benar-benar spesial banget. Karena orang-orang ini sangat-sangat luar biasa yang mendapatkan penghargaan di bidang karakter terbaik. Oleh karena itu, saya minta untuk boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Ibu Direktur Pelaksana. Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ibu Paulina Oscar sebagai Direktur Sekolah Kalam Kudus Pematang Siantar. Salam kenal dan salam kompak untuk kita semua berada di tengah-tengah talk show yang perdana dan yang luar biasa. Terima kasih. Lanjut boleh ke teman-teman yang dari SD mungkin memperkenalkan diri. Ya, halo, nama saya Nanda, saya dari SD Kristen Kalam Kudus iLearning. Selamat kenal. Hi everyone, my name is Angeline Caroline. I'm from Kalam Kudus Christian Junior High School and nice to meet you guys. Terima kasih. Lalu ada Jenny. Halo semuanya, saya Jenny Chandra, wakilan Best Karakter dari kelas 9 SD. Perkenalkan, nama saya Jian Zhaoxiang, saya sebagai perwakilan Best Responsibility dari kelas 12 IPA 1. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Oleh karena itu, ini buat teman-teman yang ada di rumah nih, atau lagi teman-teman yang lagi menonton acara ini, oleh karena itu jangan lupa buruan ambil sisi positif dan rahasia mereka, agar dijadikan pembelajaran bagi kita semua, supaya jangan mereka aja yang bisa dapat penghargaan, tapi kita juga. Teman-teman relax saja. Pertanyaan yang akan saya berikan tidak sulit kok. Jadi tetap relax, jangan tegang, tetap jangan canggung intinya. Dan untuk teman-teman yang menonton, jangan di-skip, tetap stay tune ya. Acara kita tidak akan lama. Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Ibu Paulina. Menurut Ibu, kenapa diberlakukannya wording the best character di SKKPS? Ya, kita mengetahui bahwa karakter merupakan elemen yang sangat penting dalam pendidikan. Selama pandemi COVID-19, kita tahu bahwa pembelajaran itu di rumah. Assessment dilakukan juga di rumah. Untuk mengetahui bagaimana siswa ini boleh berprestasi dengan baik, maka yang utama adalah bagaimana karakternya. Karena itu saya mendorong semua guru-guru dan siswa untuk memotivasi siswa mewujudkan sikap perilaku kepribadian pengembangan potensi yang berkarakter Kristiani. Ini yang kita harapkan. Karena dengan adanya karakter yang baik, karakter yang tangguh, maka nantinya akan mengarah kepada performance yang lain berupa dengan nilai-nilai skill ataupun nilai-nilai ilmu pengetahuan. Itu adalah langkah-langkah berikutnya. Tetapi yang paling penting adalah kepribadian. Karakter yang baik akan memberikan dampak yang positif kepada seseorang siswa untuk berprestasi seumur hidupnya. Makanya kami melakukan apresiasi atau memotivasi
supaya seluruh siswa mereka memiliki karakter, bahkan mengubah mindset dari orang tua. Orang tua selalu beranggapan anak yang sekolah penting nilai. Sesungguhnya bukan nilai yang paling penting. Yang penting adalah bagaimana anak ini dapat nantinya memiliki kepribadian yang baik, yang tangguh, dan yang dapat pertanggungjawabkan dirinya dengan baik. Demikian apa yang menjadi dasar kita memberikan awarding untuk the best character untuk setiap siswa. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Atau hanya sudah oke dari pernyataan Ibu Paulina? Baik, kalau begitu saya mungkin akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana perasaan Anda mengenai belajar jarak jauh? Mungkin bisa dijawab oleh Ananda? Pembelajaran jarak jauh itu menyenangkan, tapi nggak selalu sih. Karena kayak biasanya kalau sekolah itu bisa bicara sama teman, main sama teman, tapi kali ini nggak bisa, beda banget sih. Nggak enak, tapi juga karena bisa langsung diskusi sama gurunya, seperti itu. Kira-kira nih, Ananda, paham nggak sih kalau biasa kan nih kita belajar ketika langsung, mungkin bakal langsung paham, tapi kalau misalnya online ini, bakal ada kesulitan nggak sih? Ada mungkin kayak kurang paham atau kurang materi yang disampaikan bisa kurang dimengerti? Kadang bisa langsung ke otak, kadang-kadang harus mikir dulu karena kadang-kadang itu suaranya itu kecil, besar, jadi beda sama kalau secara tatap muka. Berarti banyak juga kendala, bukan hanya susah menangkap materi, tapi karena kendala di jaringan ya? Iya. Lalu itu dari bintang tamu kita dari SD. Kalau gitu saya ingin bertanya kepada teman-teman yang dari SMP. Mungkin saudari Angel ada pendapat? Perasaan saya enjoy aja sih Kak, karena saya mengikuti setiap pembelajaran dengan sukacita dan berusaha memahami materi yang diajarkan oleh guru. Karena menurut saya, ketika kita belajar dengan pemahaman, maka belajar akan terasa lebih menyenangkan, Kak. Wah, luar biasa. Berarti yang diperlukan itu pemahaman ya. Kira-kira iya, ada jaringan mungkin? Kadang pernah sih Kak, seperti connection internetnya kurang bagus, nge-lag gitu. Jadi kita memberitahukan pada guru kami dan guru kami langsung bilang langsung lari ke GC saja, nanti materinya akan dikasih gitu Kak. Kalau pasti ini, maaf ya saya banyak tanya-tanya, ada tugas pasti. Ada Kak. Sulit kah atau gimana? Ada berbenturan dengan waktu atau bagaimana? Kami mengerjakan semampu sih Kak. Kalau misalnya bisa tepat waktu, kami pasti mengerjakannya dengan langsung cepat dan mengumpulkannya. Tapi cepat harus tepat juga Kak, karena nggak mungkin cepat tapi salah-salah gitu. Nah, kalau mengenai waktu, kadang waktu kami misalnya terbentrok atau apa dengan ujian-ujian lainnya gitu. Nanti kami bisa memberitahukan pada guru kami dan guru kami juga mengganti waktunya menjadi gak membentrok lagi Kak. Benar ya, berarti setiap ada masalah pasti selalu dicari ini solusinya gimana. Iya, cepet-cepet solusinya dicari. Luar biasa. Oke, kalau gitu saya pengen nanya-nanya nih, gimana sih cara kalian biar bisa mendapatkan best karakter? Mungkin saya ingin bertanya dengan Saudara Jian, perwakilan dari SMA. Menurut saya sendiri, saya menjalankan pelajaran dari ini seperti selayaknya saya belajar di sekolah. Jadi saya tetap menghidupkan kamera semampu saya jika saya bisa. Kalau jika ada kendala, maka saya akan memberitahukan guru saya. Dan juga saya selalu mendengarkan guru saya dan mengerjakan
tugas-tugasnya dengan tepat waktu, dan mungkin itu aja sih, menganggap bahwa sekolah online itu pun tetap sekolah dan kita harus menganggap itu seperti sekolah offline. Itu saja. Gitu, luar biasa. Mungkin nih pasti ada perbedaan ya, kalau misalnya kita secara tatap muka pasti itu bertemu dengan teman-teman. Nih kalau di rumah pasti sendirian. Kira-kira ada nggak sih rasa bosan tiba-tiba datang? Untuk rasa bosan pasti ada, tapi sekarang teknologi pun sudah canggih ya. Ada WhatsApp, kita pun sekarang lagi video call, bisa jauh tapi rasanya dekat lah gitu. Asik, oke. Kalau begitu saya ingin bertanya dengan perwakilan dari SMP, Jenny. Iya, Kak. Kira-kira gimana sih cara Jenny bisa mendapatkan the best karakter? Kalau saya mendapatkan karakter, biasanya selalu aktif dalam pembelajaran, di halnya on cam saat Jimit atau Zoom. Tapi kalau misalnya ada kendala juga tidak bisa, saya juga memberitahukan kepada Bapak atau Ibu guru. Kemudian saya juga selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan selalu sering merespons guru, seperti halnya menjawab pertanyaan yang diberikan. Itu kira-kira nih ada belajar lagi nggak sih di rumah, misalnya udah dikasih materi nih? Jenny ada pelajarin lagi sendiri? Pastinya ada, karena juga materi itu bakal diulang di pertemuan selanjutnya. Iya, oke. Berarti kesulitannya mungkin sama ya, tetap di jaringan, kalau nggak di jaringan, pemahaman materi? Iya, kesulitannya berada di jaringan. Di jaringan, oke. Untuk Ananda mungkin bisa menjawab, gimana cara Ananda atau trik-trik nih yang bisa diambil sama penonton untuk bisa mendapatkan the best karakter? Nah, kalau saya belajar online itu sama aja kayak di sekolah, tapi cuman bedanya ya yang tadi nggak bisa sama temen. Kalau untuk mengerjakan tugas tepat waktu, gak boleh malas-malasan. Deadline-nya harus sebelum deadline dikerjakan, tapi kadang-kadang ya itu jaringan nggak mendukung. Setelah itu harus datang tepat waktu, nggak boleh terlambat, dan respons guru, menjawab pertanyaan guru. Aja. Oke. Jadi yang bisa saya simpulin kenapa mereka bisa mendapat the best karakter tuh karena yang pertama mereka responsif. Responsif artinya ketika guru bertanya, mereka siap tuh langsung menjawab apa yang gurunya bertanya. Yang kedua, mereka on cam. Artinya ya tetap seperti pelajaran biasa, menghargai guru yang sedang mengajar, on cam. Lalu yang ketiga, tepat waktu ketika mengumpulkan tugas. Ketika gurunya bilang, kalian harus kumpulin tugas jam segini. Benar-benar dikumpul jam, misalnya jam 9. Bisa jadi mereka kumpulnya benar-benar jam 9 atau sebelum jam 9. Oke, lanjut. Kalau begitu saya ingin tahu lagi, menurut Anda nih, selain the best character of discipline and responsibility, masih ada karakter apa yang dapat diberikan oleh sekolah pada masa pembelajaran jarak jauh ini? Itu mungkin saya ingin bertanya kepada Angel. Oke, Kak. Menurut saya ada dua tambahan best karakter yang mungkin boleh menjadi pertimbangan sekolah. The first is character in best spirit. Penilaian ini diberikan pada siswa yang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya, yang suka mengajukan diri. Tidak harus ditanya dulu pada orang ini, tetapi dia langsung mengajukan diri ketika pertanyaannya disampaikan pada guru. Lalu senang memberi pendapat, like have a confidence that I can do it. I don't scare if I falls wrong or whatever. Yeah, it's okay. And at least I have tried my best. Just try and try again and never give up. The second one, character in good sharing. A student that is caring with others, their friends, they wanna sharing and help their friends. Example, like our math teacher, when math lesson, our teacher, Miss Ramika, always give us exercise. And she always taught to us to share in group for those who already understand. So that
maybe some of our friends are not to understand can learn together. And also, we can help them by explain to them so that they can do the exercise well. So that's all, Kak. Oke, berarti yang dibutuhkan di sini tentang kepercayaan diri satu dan untuk saling peduli ya satu sama lain ya. Iya, Kak, benar. Jadi kenapa sih bisa terfikir harus sekolah memiliki mengeluarkan sertifikat atau karakter penghargaan di bidang yang ini? Apa Angel pernah punya pengalaman ada temen yang saling peduli satu sama lain? Yes, pernah, Kak. Karena masih sebagian teman-teman yang memiliki pengalaman seperti ini, mau saling berbagi, mau tetap self-confidence, tidak takut salah, Kak. Jadi masih sedikit gitu, Kak. Jadi ini sangat penting sih. Oh, jadi Angel mau supaya lebih percaya diri lagi ya ke depannya ya? Iya, Kak, benar. Kira-kira nih, selain the best character of discipline and responsibility, kira-kira apa lagi nih selain itu berdua? Ada saran nggak? Menurut saya yang mungkin bisa diambil juga itu tepat waktu, punctuality, karena saya melihat teman-teman saya sebelum saya join Gmeet atau Zoom pasti sudah ada orang lain terlebih dahulu join sebelum saya, dan itu saya rasa sangat bagus. Seperti mereka setelah mereka bisa time management ya, sangat pintar mengatur waktu. Jadi saya menganggap itu sebagai suatu karakter yang sangat baik dan seharusnya dimiliki kita semua. Oke, berarti penghargaan di bidang waktu ya. Ini memang benar, saya setuju sekali penghargaan di bidang waktu karena tidak semua orang bisa memanage atau mengatur waktunya dengan baik. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya, apa pesan dan harapan atau mungkin saran dari teman-teman nih dalam pembelajaran jarak jauh di tahun 2021 ini untuk agar kita bisa semakin lebih baik lagi ke depannya dari tahun-tahun yang sebelumnya? Mungkin bisa Jenny? Pesan saya, semoga kita sangat belajar, walaupun ini online, kita harus ini juga sekolah, kita juga harus tetap belajar dari rumah aja, untuk juga menghindari penularan dari virus COVID-19. Yang penting kita harus tetap jaga kesehatan diri sendiri. Harapan saya semoga pandemi di tahun ini cepat berlalu agar kita juga bisa berkumpul kembali bersama teman-teman dan guru-guru di sekolah. Iya, amin. Oke. Untuk Angel mungkin ada pesan, saran, atau harapan? Ya, Kak. Pesan saya untuk teman-teman semua, tetap semangat, selalu bersyukur, dan selalu mengandalkan Tuhan. PJJ tidak membatasi kita ataupun menghalangi kita untuk berprestasi. Semangat, kita pasti bisa. Untuk saran saya, mungkin sekolah boleh mengadakan lebih banyak event ataupun competition, khususnya untuk SMP, supaya dapat mendorong siswa-siswa lebih kreatif, membangun skill, dan melatih kepercayaan diri, self-confidence. Dan untuk harapan saya, kalau untuk harapan saya sih, semoga beasiswa tidak dihilangkan, dikarenakan tahun ini penilaiannya di bidang karakter. Jadi mungkin sudah waktunya, sudah saatnya beasiswa tidak hanya diberikan kepada siswa yang hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga siswa yang unggul dalam mengelola kepribadiannya, Kak. Oke, berarti senang sekali karena dari tadi Angel sepertinya menekankan tentang self-confidence, kepercayaan diri. Benar-benar pengen bantu teman-teman untuk mengepus mereka lebih lagi ya. Ya. Iya, Kak. Oke, mungkin dari Ananda ada harapan atau pesan sarannya? Oh iya, tentang satu hal yang paling sering siswa lupakan tentang semangat belajar. Selalu malas, gak ngerti. Semangat itu gak boleh padam.
supaya untuk kedepannya bisa lebih bagus dan nilainya bisa meningkat dan tidak ada seperti nilai remedi agar bisa lebih maju. Oke, tentang semangat belajar ya, harus semangat walaupun PJJ bukan berarti harus kendor semangatnya ya. Oke, mungkin Jian, pesan, saran, dan harapannya ada? Untuk pesan saya, untuk kita semua, kita tetap harus semangat belajar ya. Kita bisa mencari motivasi apa yang kita akan dapatkan dari pembelajaran online itu dan menggunakan itu sebagai momentum, sebagai dorongan untuk kita tetap semangat di pembelajaran dari ini, dan juga selalu mengandalkan Tuhan karena Tuhan tetap ada di sisi kita. Dan harapan saya adalah semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa hidup dengan normal lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pesan, harapan, dan saran yang udah teman-teman share ke kita yang benar-benar luar biasa sekali. Dan yang bisa kita petik yang pertama adalah mengenai semangat belajar. Memang pembelajaran yang kita lakukan pada hari-hari ini jelas sangat berbeda dari yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin yang tadinya kita pagi-pagi berangkat ke sekolah lalu melakukan pembelajaran, tapi tahun ini berbanding terbalik karena kita harus melakukan pembelajaran di rumah sendiri. Tapi itu bukan berarti menjadi alasan membuat kita jadi bermalas-malasan, atau it doesn't mean yang ngebuat semangat kita jadi semakin kendor. Nggak boleh. Tapi kita harus nge-push diri kita untuk lebih lagi to be a better person. Dan yang kedua, saya sangat tertarik sekali mengenai self-confidence ya, yang disampaikan oleh Angeline. Saya benar-benar, wow, benar-benar sangat menginspiratif sekali. Karena jujur, kita itu butuh sekali self-confidence. Karena self-confidence ini diperlukan agar untuk membebaskan kita dari rasa takut sebenarnya, dari insecure terhadap orang-orang yang mungkin kita ngerasa kayak, ih, dia kok bisa ya, wah dia lebih hebat. Tapi sebenarnya terkadang kita lebih fokus pada orang lain dibandingkan diri kita sendiri, sehingga kita jarang memberikan penghargaan untuk diri kita sendiri. Dan yang ketiga, itu mengenai selalu mengandalkan Tuhan. Saya sangat benar-benar wow sekali, karena memang benar hidup ini kita benar-benar butuh Tuhan. Gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, percayalah Tuhan yang bakal ambil alih seluruhnya. Ketika kita serahkan seluruhnya ke tangan Tuhan, pasti Tuhan gak bakal pernah ninggalin kita. Saya mengambil dari Amsal 23 ayat 18, sungguh harapan selalu ada bagi orang yang percaya dan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam Tuhan. Sungguh masa depan itu ada. Oleh karena itu, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu, yang sudah mau men-share trik-trik dan cara-cara untuk bisa mengupgrade diri lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang mungkin sudah stay tune di sini dari tadi, yang sudah menonton ya. Semoga kita bisa ambil dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.